Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu bersuka cita dan bersemangat di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku pada pagi hari ini. Semoga kita semua sudah siap untuk melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk merenungkan sabdanya. Semoga menjadi pandu kita untuk berjalan di hari ini. Pagi ini saudara sekalian, saya mengajak membaca dan mengingat firman Tuhan dari Amsal pasal 17 ayat 17 yang berbunyi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sahabat yang sejati. Saudara-saudara, sangat banyak orang yang menjalin pertemanan untuk memperoleh keuntungan semata. Hubungannya hanya didasari oleh keuntungan. Jika tidak ada sesuatu yang diperoleh dari orang tersebut, maka tidak perlu membangun hubungan dengannya. Pada dasarnya, Alkitab memberi prinsip-prinsip tentang persahabatan yang sejati dan bagaimana sejatinya membangun sebuah persahabatan. Dalam Alkitab terkenal cerita Daud dan Yonatan adalah gambaran dalamnya sebuah persahabatan sejati. Alkitab mencatat Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 1. Ini terbukti dari sikap-sikap Yonatan terhadap Daud. Walaupun Saul, ayah dari Yonatan, sangat membenci Daud karena merasa iri dan takut kalau kerajaannya tidak akan kokoh dikarenakan keberadaan Daud yang lebih disukai banyak orang. Apalagi setelah Saul mendengar bahwa Daud telah dikokohkan untuk menggantikannya. Hal ini membuat Saul kerap kali hendak membunuh Daud secara terang-terangan. Tetapi Yonatan selalu berusaha membela. Sebab Yonatan tahu Daud tak melakukan kesalahan apapun dalam hal ini. Yonatan mengatakan hal-hal yang baik mengenai Daud kepada ayahnya dan berusaha mempengaruhi pikiran ayahnya. Namun hal ini tidak berubah dan tidak mengubah kebencian Saul terhadap Daud. Itulah sebabnya Yonatan dengan berani menentang sikap ayahnya yang salah karena sangat membenci Daud. Hingga suatu kali Saul marah dan hendak membunuh Yonatan sendiri karena selalu berusaha untuk membela Daud. Yonatan setia menjaga persahabatan sampai akhir hidupnya. Ia menunjukkan bagaimana ia selalu berada di saat-saat tersulit dalam kehidupan Daud. Salah satu prinsip yang firman Tuhan ajarkan mengenai persahabatan adalah menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Yang kita baca pada pagi ini, Alkitab juga mencatat seorang sahabat bahkan lebih karib daripada seorang saudara. Tidak berlebihan jika dikatakan Amsal ini diajarkan oleh Daud kepada anaknya Salomo sebagai orang yang telah merasakan sendiri bagaimana persahabatan dengan Yonatan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus sendiri menggambarkan bagaimana kasih yang terbesar adalah kasih yang berkorban terhadap sahabat-sahabatnya, sebagaimana yang dijelaskannya di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13. Persahabatan bukan sekedar hubungan sedalam kita mengenali karakter dan sifatnya, tetapi seberapa dalam wujud kasih kita dengannya. Bagaimana hidup kita menjadi tangan yang selalu siap untuk menolong ketika sahabat kita dilanda kesukaran dan bukan malah menghindarinya. Sudahkah kita menjadi orang yang bersedia berkorban ketika sahabat kita ada di titik terendah dalam hidupnya dan tidak menjauh ketika yang lain menjauhinya? Persahabatan sejati akan dilihat pada waktu sahabatnya mengalami kesukaran, kesulitan, tetapi ia selalu ada untuknya. Saudara-saudaraku, Joseph Medicott Stuyvesant menulis sebuah lagu yang terkenal di dalam kidung-kidung pujian orang Kristen sepanjang segala abad. Berawal dari kisah yang dihadapinya pada waktu itu, pada tahun 1819, Joseph Medicott Stuyvesant sebagai seorang pemuda Irlandia yang lahir pada tahun itu. Setelah lulus dari Trinity College di Dublin,
Scriven bertunangan dengan seorang gadis idamannya. Selama beberapa tahun kedua insan ini dengan penuh rasa bahagia menunggu dan menyiapkan hari pernikahan mereka. Namun maksud hati mereka tidak kesampaian. Beberapa hari menjelang pernikahan, musibah menimpa calon istrinya dan ia tenggelam lalu tewas. Scriven tidak sanggup menahan rasa sakit, rasa sedihnya. Lalu ia meninggalkan Irlandia, pergi dan menyediakan waktu ke Kanada. Ia berimigrasi ke Kanada. Di sana ia menjadi seorang guru. Dan ia pun menyediakan banyak waktu bagi gereja dalam pelayanan terhadap orang-orang miskin, perkunjungan ke rumah-rumah sakit. Suatu waktu ia mengingat ibunya yang ditinggalkan di Irlandia yang juga sedang berada dalam kesedihan karena berpisah dengan dirinya. Dan karena itu Scriven menghibur ibunya dengan membuat syair untuk sebuah lagu. Scriven betul-betul dapat menyelami kesedihan ibunya sebagaimana yang pernah ia alami. Sebab ia sendiri pun mengalami kesedihan yang begitu mendalam ditinggalkan kekasihnya. Berhari-hari Scriven bergumul menulis syair itu. Akhirnya lahirlah syair lagu yang kita kenal saat ini di dalam Kidung Jemaat 453 yang berjudul Yesus Kawan yang Sejati. Dalam bahasa Inggrisnya berjudul What a Friend We Have in Jesus. Mana ada sobat lagi. Dengan syair ini Scriven mengajak ibunya untuk menghadapi kesedihan dengan cara membagi perasaan itu kepada Tuhan di dalam doa. Sama seperti nyanyian lain yang diterjemahkan, kata-kata dan syair Scriven pun dikorbankan demi keseraksian lagu. Karena itu pesan suatu nyanyian menjadi lebih kuat ketika kita melihat bahasa aslinya dan ketika kita mengetahui latar belakang lagu itu ditulis. Kekuatan nyanyian ini terletak pada gambaran-gambarannya yang sangat sederhana dan konkret. Tuhan Yesus digambarkan sebagai seorang sahabat yang dekat dan akrab yang selalu mempunyai waktu untuk duduk dengan tenang dan mendengarkan isi hati kita dengan penuh pengertian. Yesus digambarkan sebagai seorang sahabat yang sejati dan yang tidak ada bandingnya. Ketika andalan-andalan kita dalam hidup ini, ketika siapapun yang kita kasihi membelakangi, meninggalkan, bahkan mencampakkan kita, justru Yesus datang untuk mendekati kita. Ia ingin merangkul kita dengan kehangatan kasih-Nya, mendekap kita untuk memberikan kekuatan. Karena itu kita tidak akan sia-sia jika kita berbicara kepada Yesus. Apapun juga bisa kita bawa kepadanya. Dan saat kita membawa isi hati kita kepadanya dan membaginya, kita akan dapat menikmati kekuatan yang baru daripadanya. Sebab dialah sahabat kita yang sesungguhnya. Mana ada sahabat lain seperti Yesus. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak karena Engkau mau menjadi sahabat kami yang setia, sahabat kami yang sejati. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami seberat apapun persoalan yang kami hadapi. Bahkan ketika orang-orang yang kami kasihi meninggalkan kami satu persatu, Engkau tetap datang kepada kami untuk memberikan kekuatan. Engkau selalu ingin memeluk kami dengan kasih-Mu dan memberikan kami kelegaan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk dapat menjadi sahabat yang baik bagi orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam hidup ini. Ampuni kami Tuhan jikalau kami belum sanggup untuk menjadi sahabat yang baik bagi saudara-saudara kami, keluarga besar kami, saudara-saudara seiman kami dimanapun di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.